Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah ya. Karena sarapan itu penting ya. Jadi kenapa penting? Karena pura-pura bahagia itu butuh energi. Iya, maksud Bapak kalian sarapan dulu karena memang untuk meningkatkan fokus kalian dalam pembelajaran ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri. Oke, anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba ketua kelasnya, Cucun. Siapa yang nggak masuk hari ini, Cun? Alhamdulillah masuk semua, Pak. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Ya, Bapak bangga pada kalian. Kalian ternyata rajin-rajin semuanya ya. Baik, anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian ya, agar kalian tetap harus belajar dan rajin ke sekolah. Apabila misalkan ada trouble, tidak bisa berangkat ke sekolah, mohon dikabari ketua kelas atau langsung ke saya ya. Terima kasih. Oke, sepertinya kalian ini masih belum semangat ya, masih pagi mungkin ya, masih loyo. Kita ini kan yel-yel dulu ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Ya seperti biasa ketika Bapak ucapkan semangat pagi ya, semangat pagi, maka kalian jawab pagi, pagi, pagi 3 kali ya. Semangat pagi, 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 tetap semangat, selalu ceria. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Selalu ceria. Oke, dengan coba kalian berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tema kita, yaitu lagu kebangsaan yang berjudul Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot mesti setia membantumu. Pancasila dasar negara, rakyat sama pribadi. Ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak. Masya Allah, suara kalian ternyata merdu dan syahdu ya. Baik, terima kasih. Oke, izinkan Bapak untuk share screen terkait dengan materi hari ini. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, tadi ini ya. Jadi sebelum Bapak melanjutkan, ini jadi Bapak menginginkan kalian itu selalu mengikuti pembelajaran. Jadi ketika ada yang menjelaskan, silahkan didengarkan ya. Kemudian selalu melakukan yang terbaik di dalam kelompoknya, kemudian berpartisipasi saat kamu bisa. Selalu berpartisipasi dan menghormati semua orang. Insya Allah dengan kalian disiplin melakukan ini, kalian akan mudah menggapai cita-cita ya. Oke. Pekan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna dan sila Pancasila ya. Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat mungkin ya? Mengapa
ya, hanya ideologi Pancasila yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Silakan, Helmi. Karena negara Indonesia itu negara yang multi etnik, yang sangat beragam. Masya Mulai dari Allah. suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Masya Allah, terima kasih Mas Helmi. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, begitu teman-teman. Ya, oke. Kenapa sih kita penting mempelajari Pancasila? Karena memang seperti kita ketahui anak-anak, Pancasila itu laksana mutiara, ya, laksana mutiara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu punya kekayaan laut. Nah, di dalamnya itu banyak mutiara. Nah, Pancasila ini adalah mutiaranya bangsa Indonesia, ya. Karena memang sering kita bahas, kita juga sudah ketahui bahwa Pancasila ini menjadi nomor satu dari 4 konsensus yang ada ya. Pancasila, kemudian Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi Pancasila ini adalah pilar, ya, mutiara bagi bangsa Indonesia, seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah tujuannya agar kalian mampu mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila aja ya. Banget ya. sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mohon maaf ya, Bapak lagi batuk ini. Serta mengenal Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian memahami implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dari masa ke masa. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, tujuannya mohon dipahami. Nah, akan kita bahas yang pertama itu adalah fungsi Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian fungsi Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi kalau misalkan fungsi Pancasila ini dilaksanakan, ya, maka tidak ada itu kasus yang sekarang booming itu apa tuh ya? Misalkan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jenderal Sambo. Kemudian baru-baru sekarang ini terjadi korupsi Gubernur Papua ya. Mungkin kalian tahu ya, kami tahu ya. Jadi Gubernur Papua yang Lukas NMB itu korupsi, dan ditangkapnya pun susah, sehingga polisi menyiapkan kalau tidak salah ribuan pasukan untuk menangkapnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kemungkinan Pancasila tidak dijadikan sebagai kepribadiannya selaku bangsa Indonesia. Ya, Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah supaya rakyat makmur, bukan hanya pimpinannya saja. Itu terjadi saat ini ya. Oke, mudah-mudahan itu menjadikan pelajaran buat kita semuanya ya anak-anak ya. Baik. Nah, ada dua anak-anak arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih artinya? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Cucun, coba artinya apa nih? Coba baca. Cucun. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu. Terima kasih, Cucun ya. Sama-sama, Jadi itu ya, dasar Pancasila sebagai dasar negara itu harusnya Pancasila dijadikan dasar sebagai penyelenggara negara, sehingga korupsi, kemudian dan lain sebagainya kejahatan yang merugikan bangsa Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, itu tidak dilakukan gitu harusnya. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup ya. Apa artinya nih, Linda?
Berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Linda. Itu ya, teman-teman yang lain, anak-anakku yang Bapak cintai, itu adalah arti penting, dua arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini yang akan kita lakukan pada pertemuan sekarang. Jadi kita akan menganalisis ya dan mendiskusikan kasus pelanggaran Pancasila. Silakan amati beberapa kasus yang akan Bapak bagikan di LKPD ya, setiap kelompok. Lalu diskusikan dengan teman kelompokmu. Oke, Bapak akan buat kelompok dulu ya. Oke. Kelompok 1 itu Tri dan Devi, ya. Tri dan Devi siap ya, kelompok 1. Jangan musuhan ya, harus bekerja sama. Kemudian kelompok 2, ya. Kelompok 2 itu Putri dan Irfan. Tadi mudah-mudahan Irfan sudah kembali ya dari toiletnya. Kelompok 3 itu ada Wanti dan Helmi, ya. Siap ya Wanti ya, Helmi siap ya. Kemudian kelompok 4 ada Cucun dan Ari. Dan kelompok 5 ada Indra dan Linda. Baik. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 ya. Pelanggaran sila pertama bisa dibaca ya. Kemudian ini untuk kelompok 2, Bapak sudah kirimkan juga ya ke kalian LKPD-nya. Dan ini kelompok 3 ya, kasusnya yang akan dibahas oleh kelompok 3. Lalu ini kelompok 4 dan ini kelompok 5 ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ada yang sudah tahu? Sudah tahu anak-anak cara pengerjaannya? Belum, Pak. Oke, kalau belum Bapak akan jelaskan ya. Tolong perhatikan ya anak-anakku. Oke. Ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Jadi yang pertama, silakan amati permasalahan untuk setiap kelompok. Kelompok 1, kasusnya yang satu yang tadi Bapak bagikan ya. Yang kedua, diskusikan penyebab masalah tersebut. Kenapa sih bisa terjadi masalah tersebut? Kelompok 3, berikan solusi dari permasalahan tersebut. Maaf, nomor 3. Nomor 4, tuangkan hasil diskusi setiap kelompok. Ya, tuangkan hasil diskusi setiap kelompok. Di mana tuangkannya? Di dalam slide, bisa PPT, bisa Canva, ya, bisa Animaker, bisa Prezi, dan lain sebagainya. Terserah, kalian bebas berkreasi. Kemudian nanti terakhir, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Paham anak-anak? Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Siapa? Oke. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya Allah, emang anak Bapak ini pintar-pintar ya dan solih-solih ya. Insya Allah. Ya. Baik. Kalau sudah selesai, coba kelompok 1. Tadi kelompok 1 itu siapa? Ya, Pak. Ya, silahkan Tri untuk presentasikan kelompok 1. Devi aja, Pak, yang presentasi. Saya sudah mengerjakan. Oh, Devi. Ya, Pak. Silahkan. Tapi kalian harus kolaborasi ya, berdua ya. Ya, Pak. Ya, silahkan Devi. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 2 ya. Nanti tanggapannya belakangan. Dilanjut kelompok 2. Silahkan kelompok 2 siapa? Ada Putri dan Irfan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih Putri dan Irfan, kalian luar biasa. Oke, nomor 3, kelompok 3 itu ada Wanti dan Helmi. Silahkan Wanti dan Helmi untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cucun, di kelompok 4 tuh ada Cucun dan Ari. Silahkan mempresentasikan hasilnya, nak. Pak, Ari aja Pak, saya udah ngerjain Pak. Oh, Ari aja. Oke, Ya, baik. giliran Ari. Ya. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ketika salam wabarakatuh. tiba, Ya, demikian presentasi dari kelompok saya. selalu Mohon maaf waktu itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok terakhir. dan di hari Silakan siapa kelompok terakhir? Bukan. Mbak Indra dan Mbak Linda. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, terima kasih atas presentasi yang sudah kalian lakukan. Masya Allah, kalian semua luar biasa, hebat dan pintar. Bapak bangga sama kalian ya. Baik, ada Sembuh Bapak. Bapak memang asma Bapak sedang kambuh ini. Jadi mohon maaf ya atas kekurangannya hari ini. Jadi Bapak Ya, Bapak. Nggak apa-apa Bapak. Teman-teman Ya, kita ya, doain Bapak ya. terima kasih Baik, anak-anakku. Ya, Semoga baik. cepat sembuh Siapa Bapak. di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Silahkan. Acungkan tangannya. Oke, Bapak tanya Devi. Silahkan Devi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa, Dev? Iya Pak, jadi kesimpulannya bahwa Pancasila itu merupakan sebuah ideologi negara Indonesia. Kenapa bisa dijadikan sebagai ideologi? Karena Pancasila itu bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih Devi. Kamu selain cantik ternyata pintar juga, Dev. Baik. Terima Begitu kasih, ya anak-anakku ya. Jadi kesimpulannya Bapak tambahkan, kenapa kita harus mempelajari Pancasila? Karena memang Pancasila itu sebagai pandangan hidup kita, kemudian sebagai dasar negara kita yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kita juga jadi tahu mengenai nilai-nilai Pancasila. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak Pak. Pak Tidak ya, istirahat Pak. Baik, kalau sudah paham, insya Allah ada tugas ya nanti untuk kalian ya, dikerjakan di kahot ya, kuis ya, berupa kuis nanti insya Allah hasilnya nanti akan Bapak lihat di monitor Bapak. Itu bisa kalian kerjakan di rumah, nanti kalau yang 3 besar itu akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Oke, itu saja dari Bapak, anak-anakku. Jangan lupa, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi Pancasila sebagai cita-cita dan falsafah bangsa. Tolong dipelajari terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kalian bisa baca buku yang ada atau bisa mencari referensi dari internet, dari mana? Dari YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih anak-anakku. Kalian luar biasa hari ini ya. Beri aplaus untuk kita semuanya ya. Masya Allah. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Hati-hati di jalan kalian pulangnya. Salam buat orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.